Ingat, yen dina nalika nuntut ilmu, lain ngan saukur pangaweruh nu diutamakeun, tapi lampah tur paripolah anu bakal jadi cicireun diri jeung panangtu kasuksesan anjeun. Nduk, hati-hati leh mung golek ilmu yo. Madep mantep kudu tansah lembah manah lan andhap asor ya, Nduk. Kalau kau sudah selesai dalam perjalanan menimba ilmu di Yogyakarta, ingatlah tanah kelahiranmu karena engkau itu harapan perubahan kami. Yogyakarta is a city in Indonesia that becomes a center of students from various regions. As a city visited and inhabited by thousands of people, it certainly makes Yogyakarta full of diversity. Each individual has their own uniqueness, therefore, it makes Yogyakarta has hundreds of thousands of unique characteristics. Various ethnic groups, languages, cultures, points of view, and the spirit of learning are united in Yogyakarta. The original uniqueness of this city is closely related to the motto of Ojo Atikang, Atikung, Atikuno, which means minding your behavior and etiquette. It makes everyone who comes and stays feel taught to keep the good attitudes and behavior of others, especially in responding to diversity. Maintaining good attitudes, behavior, and etiquette is the foundation of an individual's character building, which leads to wise academic success. Of Yogyakarta is in close harmony with the vision of guidance and counseling of Universitas Negeri Yogyakarta. This is acquired by internalizing ethical values based on local wisdom, which is the hallmark of forming a learning atmosphere and character for guidance and counseling students at Universitas Negeri Yogyakarta. Kekasan Yogyakarta selaras dengan visi program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu, bimbingan dan konseling untuk menghasilkan lulusan yang memiliki identitas personal dan profesional, menguasai kerangka teori dan praktis dalam bimbingan dan konseling yang berorientasi global dan adaptif terhadap perubahan sosial. Adapun misi yang akan diemban yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didiseminasikan serta dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional, serta memantapkan sistem dan kapasitas kelembagaan program studi, serta jejaring kerjasama yang mendukung terwujudnya rintisan program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu, bimbingan, dan konseling. In order to support the optimization of the educational process, lecture activities are carried out using various learning methods that are integrative, holistic, effective, and student-centered. Full support for facilities and infrastructure for learning activities is a serious effort to achieve a collaborative, contextual, and scientific-based learning process. Curriculum review is carried out based on the needs and developments of the latest issues and is supported by data from evaluation processes
which are annually used as the best for improving the quality of inputs, processes, outputs, and educational outcomes. There are some collaborations in Tridharma with several foreign universities, such as Ohio University, Management and Science University, the University of Malaya, and many higher education institutions in the country. The Guidance and Counseling of Universitas Negeri Yogyakarta also provides areas of specialization as a unique characteristics of the curriculum. There are Community Guidance and Counseling, Family Guidance and Counseling, and Guidance and Counseling for Human Resources, as well as the implementation of the Independent Learning Independent Campus Program in 2021. We have 24 lectures with various expertise, such as linear with focus on guidance and counseling study. BK, FIP, UNY, maju, berkembang, terpercaya. To support the optimization of the academic atmosphere, a guidance and counseling laboratory is equipped with various facilities to support effective microlearning activities. The availability of other supporting facilities is including digital and non-digital libraries, outdoor discussion areas, computer rooms, prayer room, a plaza, and an outdoor gym. Dalam rangka peningkatan akademik dosen, program studi bimbingan dan konseling memiliki Pro-Cons, Journal of Professional in Guidance and Counseling, dan International Seminar on Guidance and Counseling atau ISGC, yang rutin dilaksanakan sebagai wadah hasil penelitian dan pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling. Sedangkan peningkatan akademik mahasiswa, program studi bimbingan dan konseling juga mengadakan kegiatan rutin setiap tahun, diantaranya visiting professor, guest lecture, dan praktisi masuk kampus. Guidance and counseling also facilitates students to develop their leadership skills through the Himpunan Mahasiswa Jurusan and the choir group, namely Gema Paranada, as well as other activities that have succeeded in promoting outstanding students, both academic and non-academic achievements. Lulusan S1 BK UNY seringkali menjadi pilihan utama untuk menjadi guru BK di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Hal itu dikarenakan pengalaman belajar selama di S1 BK UNY mampu menjadikan kami guru bimbingan dan konseling yang kompeten dan profesional. Merupakan suatu kebanggaan dan rasa syukur saya dapat menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi bimbingan dan konseling. Di sana saya mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan bimbingan dan konseling, kesempatan dan pendampingan dalam berorganisasi, dalam berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Pada mata kuliah yang ada di Prodi BK S1 ini sangat bermuatan nilai-nilai yang sangat berarti di dalam perkembangan karir dan juga pemecahan kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya saat ini saya sedang bertugas di salah satu UPT di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan ini sangat membekali saya untuk memimpin, untuk memberikan perlakuan yang bagus
dan juga memberikan motivasi kepada para pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan menuju keberhasilan. Pengalamannya sangat luar biasa. Salah satunya adalah mengajarkan bagaimana tentang manajemen belajar, manajemen bekerja, dan tentu saja bagaimana saya berprestasi. Hal itulah yang kemudian mendukung saat ini saya dalam proses bekerja dan juga berkeluarga serta hidup di dalam masyarakat. Menyampaikan kesan saya tentang life value yang didapatkan tentu sangat luar biasa banyak, tetapi salah satunya yang paling luar biasa adalah tentang bagaimana saya terus harus punya harapan dan juga terus bisa berprestasi di masa depan. Bagi saya, belajar bersama di kelas dengan Bapak dan Ibu dosen yang berkompeten dalam bidangnya dengan fasilitas dan referensi penunjang yang lengkap menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Kesempatan terlibat di berbagai kegiatan program studi, penelitian, dan pengabdian bersama Bapak dan Ibu dosen telah membentuk pola pikir saya bagaimana menerapkan grow mindset, membangun teamwork, mengembangkan ide-ide kreatif, serta inovasi dan kemampuan leadership dalam dunia kerja, serta dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu BK itu sangat aplikatif ya, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pekerjaan. Seperti halnya saya saat ini lebih substansi dalam pemenuhan anak, terutama dalam pemenuhan anak di kesehatan dan pendidikan. Salah satu program kami adalah Satuan Pendidikan Ramah Anak, di mana peran guru BK menurut saya adalah sangat penting ya dalam Satuan Pendidikan Ramah Anak, terutama dalam mencegah kekerasan di satuan pendidikan dan dalam menangani atau mekanisme pengaduan. Ilmu-ilmu yang bermanfaat adalah menurut saya sebenarnya semua ilmu BK itu adalah bermanfaat ya, aplikatif, namun yang sangat saya rasakan dalam pemenuhan anak ini terutama adalah tentang psikologi tahapan perkembangan, BK pribadi sosial, dan teori pendekatan konseling. Kesan yang sangat mendalam ketika saya belajar di program studi bimbingan konseling di Universitas Negeri Yogyakarta adalah ketika kita mempelajari bagaimana kehidupan individu. Jadi di situ kita belajar tentang psikologi, baik psikologi pribadi maupun psikologi sosial. Di situ kita mempelajari bagaimana kita mempelajari psikologi dari individu, bagaimana permasalahan dan bagaimana mencari solusinya. Banyak manfaat yang kita peroleh dan manfaatnya sangat penting dalam terapkan dalam dunia kerja saat ini. Untuk kalian semua, jangan ragu-ragu untuk memilih S1 BK UNY sebagai program studi yang akan kamu pilih. Janganlah ragu dan janganlah bimbang. Mari masuk di jurusan Prodi BK S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Insya Allah kita akan sukses. Jangan ragu kuliah di bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta karena akan mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan. Optimizing the academic situation has succeeded in driving the students to become qualified and professional graduates. The success in academics is supported by valuing the motto of Hamemayu Hayuning Bawono, meaning a manifestation of a holistic concept towards harmonization of the natural and human dimensions, which cannot be separated from strengthening individual characters, and by internalizing the motto of Alon-Alon Waton Klakon, meaning prioritizing prudence and tenacity in attitude until the confirmed process leading to success.